September, di situ saya baru memutuskan untuk serius di dalam bisnis ini. Tanggal 20 saya langsung berjalan dalam bisnis ini, berlari sangat cepat sekali, dan akhir bulan kita bisa mencapai posisi PD tersebut. Dan betapa kagetnya kita di waktu itu, ya, di mana hasil yang kita capai itu seperti yang dikatakan Pak Prayudi tadi, itu bisa kita capai dalam angka sampai angkanya 8 digit. Kita mendapatkan penghasilan bulan pertama dalam bisnis ini setelah dipotong pajak itu lebih kurang 20 juta rupiah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagi saya secara pribadi, dan mungkin Anda suatu saat akan tahu bisnis seperti apa. Ya, ternyata bisnis itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Sedikit pun tidak ada di dalam rasa ini tentang bisnis. Saya, kalau Anda melihat tidak bisnis dalam posisi 5-10% lah. Artinya apa? Bapak Ibu memulai bisnis ini, Bapak Ibu memulai satu masa pembelajaran dalam kurun waktu yang cukup panjang. Apa yang saya capai 10 hari mencapai posisi PD, ya, kemudian 3 bulan SPD, itu bukan saya lakukan di semangat itu sebenarnya. Artinya apa? Saya bukan baru menjalankan bisnis ini, bisnis seperti semangat, tapi saya sudah memulai bisnis MLM itu sejak tahun 93. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini waktu pembukaan ini saya ingin kepada Bapak Ibu untuk sharing sejenak bagaimana awalnya kita mengenal bisnis MLM itu. Ya, saya menyelesaikan kuliah itu pada tahun 1991. Ya, 1991. Ya. Nah, pada tahun 1991 itu sudah ada sebuah bisnis kebetulan kalau Indonesia yang tidak boleh saya sebutkan namanya karena tidak etis. Itu sudah ada, karena perusahaan itu berdiri pada tahun 86 di Indonesia. Ya, nah kemudian lagi tahun 91 berkembang, kemudian 92 ada sebuah perusahaan dari Amerika masuk di Indonesia. Nah, perusahaan tersebut merubah citra daripada bisnis multilevel di Indonesia, merubah pola, merubah segalanya, sehingga mulai dari situlah bisnis multilevel itu diminati di Indonesia. Dan di waktu tahun 93, salah seorang teman kuliah saya datang ke tempat saya. Saya dulu punya usaha, ya, di mana usaha saya waktu tahun 93 itu berkembang sangat maju sekali, sangat maju sekali. Terus terang saya katakan kalau di Pusat sekarang ini saya sudah mempunyai penghasilan waktu itu sebagai anak muda lebih dari 20 juta per bulan. Dan di waktu itu datang teman saya mengatakan begini, Johnny, saya ingin bertanya di kamu, katanya. Satu pertanyaan yang kamu jawab, saya minta tolong dijawab. Jika suatu saat usaha kamu ini tidak lagi berjalan atau kamu tidak lagi kontrol usaha kamu, apakah kamu masih bisa mendapatkan penghasilan? Ya, secara akal sehat saya jawab dengan apa adanya. Mana mungkin seseorang yang tidak berusaha akan mempunyai penghasilan? Benar nggak? Di Surabaya ada nggak seperti itu? Nggak berusaha dapat penghasilan, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ya, nggak ada. Berarti kan aneh kan pertanyaannya. Oleh karena itu saya jawab dengan jujur di waktu itu, tidak akan mungkin di dunia ini kita tidak berusaha, tetapi kita dapatkan hasil. Di waktu itu beliau mulai melakukan pendekatan. Apa yang mereka lakukan ke saya waktu itu? Mereka kenalkanlah usaha yang namanya MLM itu. Dan di waktu itu saya sangat anti sekali dengan bisnis multilevel. Sangat anti sekali. Saya katakan kepada mereka, kepada teman saya itu apa? Bisnis ini adalah bisnis untuk orang gila yang cocok. Nggak mungkin bisnis seperti ini untuk saya. Logikanya nggak masuk di saya. Mana mungkin kita bekerja 2-5 tahun kemudian kita bisa jadi miliuner? Bayangkan Bapak, apa yang terjadi di waktu itu? Pikiran saya sangat picik sekali. Jadi kita sebagai manusia cuma bisa menilai apa yang ada dalam pikiran. Di luar daripada itu kita nggak bisa lagi menilai. Di situ dibutuhkan pendidikan. Hanya orang berpendidikan lah yang bisa menilai segala sesuatu menurut ukuran besar kecilnya sesuatu itu. Dan apa yang terjadi? Ya, setelah saya mencoba membuka diri dan kemudian lagi saya hadir dalam satu pertemuan, dalam satu seminar, dan kebetulan di waktu itu yang bicara adalah seorang dosen dari ITB.
seorang dosen dari ITB, dan kemudian lagi beliau memberikan penjelasan mengenai bisnis MLM itu. Dan apa yang terjadi? Di situ saya mulai membuka diri dan saya percaya seorang dosen yang telah meraih gelar S3-nya dari Australia, kemudian datang di Indonesia hanya untuk menjalankan bisnis multilevel marketing. Berarti bisnis ini bukan bisnis yang kecil. Orang bisa mengorbankan hal yang besar untuk melakukan segala sesuatu yang lain. Berarti sesuatu yang lain itu sangat besar. Ya, berarti sesuatu itu sangat besar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya terjun ke dalam bisnis seperti itu. Sebagaimana Anda semua di dalam ruangan ini, Anda juga terjun ke dalam bisnis MLM. Tapi apa yang terjadi? Ya, tapi apa yang terjadi? Setelah saya masuk dalam bisnis tersebut, saya berjalan, saya semangat sekali. Ya, kalau mungkin dari biasanya saya pagi masuk kerja, ya di kerjaan saya kontrol kerjaan, kalau sekarang dia lagi, saya tinggalkan pekerjaan saya. Ya, saya delegasikan kerjaan saya ke pegawai saya. Akhirnya apa? Selama 1 tahun saya mati-matian dalam bisnis itu. Apa yang terjadi? Saya tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang saya inginkan. Itu catatan pertama saya jalankan. Kemudian lagi kita belajar disemangati lagi oleh apa yang kita. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Berjalanlah terus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita berjalan lagi. Setelah kemudian kita berjalan lagi, dan kemudian lagi kita gagal lagi. Dan bahkan saya pernah berada di persimpangan jalan di dalam bisnis ini, dalam bisnis multilevel itu. Ya, banyak hal yang saya sesali. Apa yang saya sesali? Coba kalau seandainya dulu saya teruskan usaha saya, apa yang terjadi? Mungkin saya akan lebih baik. Ini usahanya hancur, MLM-nya belum berkembang. Itulah yang terjadi. Dan setelah kegagalan demi kegagalan tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Saya juga di sisi yang lain melihat teman saya juga berhasil dalam bisnis. Saya melihat perkembangan kehidupan dari teman saya itu sangat luar biasa sekali. Tetapi di sayanya kenapa kok begitu? Kenapa kok gagal di tangan saya bisnis itu? Nah, akhirnya kita mulai belajar dengan serius. Kita belajar dengan serius di dalam bisnis ini, dan kita menemukan beberapa rahasia di dalam bisnis ini. Jika Anda mau melakukan bisnis ini ya dengan baik, multilevel dengan baik sesuai yang apa yang kita berikan dalam 1 hari ini, ya mudah-mudahan Anda akan mencapai kesuksesan dalam bisnis ini. Tapi sarannya Anda harus lebih serius. Ya, saya tidak ingin Anda di ruangan ini